Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullahu taala al-mutawaffa sana 35 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala fi mukhtasar al-fawaid al-makkiyah as-saniyah. Sekarang faedah yang kedua terkait dengan kaidah al-khuruju min al-khilaf. Qala rahimahullah, i'lam anna al-khuruja min al-khilafi mustahabbun. Ini adalah salah satu kaidah dari qawaid fiqhiyah. Ya, dari kaidah fiqhiyah, yaitu al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari silang pendapat di kalangan ulama adalah hal yang dianjurkan. Maksudnya adalah mencari titik temu antara khilaf yang ada. Bagaimana dalam ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, bagaimana agar dalam ranah prakteknya ketika diamalkan semuanya sama, tidak berbeda, walaupun perbedaan tersebut tetap terjadi pada keyakinan, ya. Karena yang namanya khilaf dalam masalah fikih itu namanya khilaful afham, ya. Itu namanya apa? Khilaf afham. Yani khilaf yang hakiki dalam pembahasan fikih itu namanya khilaful afham, ya. Jadi khilaf dalam masalah pemahaman. Jadi khilaf itu ada 3 sebenarnya. Al-khilaf, bentuk-bentuk perbedaan pendapat di kalangan ulama sebenarnya ada 3. Yang pertama ada nama khilaf at-tadad. Yang kedua al-afham. Yang ketiga at-tanawwu. Ya. Jadi khilaf itu ada 3, khilaf tadad, khilaf al-afham, dan khilaf at-tanawwu. Khilaf at-tadad itu khilaf dalam hal yang sifatnya prinsipil. Ya. Ini khilaf yang tidak boleh ditolerir. Tidak boleh kita mengusahakan persatuan pada khilaf seperti ini, ya. Karena khilaf tadad semacam ini saling menafikan, iya. Ya, jadi misalnya ini khilaf tadad ini seperti khilaf dalam usul i'tiqad, dalam pokok-pokok akidah. Ini khilaf tadad. Ini saling menafikan satu sama lain, ya, dan tidak boleh ditolerir. Khilaf seperti ini wajib untuk diingkari. Wajib untuk apa? Wajib untuk diingkari. Nah, ini khilaf tadad. Yang kita lompat ketiga dulu, khilaf tanawwu. Dari kata naw itu artinya jenis. Jadi perbedaan dalam jenis. Ya. Khilaf tanawwu ini adalah bentuknya misalnya dalam satu ibadah ada beberapa tata cara. Semua tata cara ini benar. Satunya mengambil cara yang ini, satunya mengambil cara yang itu. Ini sebenarnya ini semuanya benar. Jadi khilaf tanawwu itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena masing-masing hanya mengambil jenis tertentu. Misalnya dalam bacaan tahiyat, ya, dalam mazhab Syafi'i misalnya tahiyatnya at-tahiyatu lillah. Dalam mazhab Hambali misalnya tahiyatnya
subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ta'ala jadduk wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, gitu ya. 6. Kemudian ada tahiyat-tahiyat yang saya bilang apa tadi? Tahiyat. Iftitah mau saya, iftitah. Jadi Syafi'iyah iftitahnya at-tahiyat. Hambali tahiyatnya ini, Maliki tahiyatnya ini. Ini kan semua tahiyatnya benar, warid dari Nabi SAW, cuman masing-masing memilih yang istilahnya al-mufaddal, yang diunggulkan. Jelas ya? Yang diunggulkan dalam mazhab Syafi'iyah ini, yang diunggulkan dalam mazhab Syafi'iyah itu. Ini khilaf tanawu sebenarnya tidak, sebenarnya kalau kita melihat hakikatnya bukan khilaf. Ya, ini bukan khilaf karena semuanya benar. Sebenarnya tidak berbeda dan tidak saling menafikan satu sama lain. Tidak saling menafikan satu sama lain. Misalnya ketika takbir angkat tangan, ada yang sampai ke dada, ada yang ke telinga. Ini khilaf tanawu karena semua riwayatnya sah. Lihat ya, semua riwayatnya sah. Yang seperti ini sekali lagi tidak ada yang salah, semuanya benar. Semuanya Semuanya benar. Dan sebenarnya kalau kita melihat hakikatnya, ini sebenarnya bukan khilaf. Ini istilahnya kalau di kalangan ulama dikatakan khilaf lafzi. Hanya lafaznya doang yang berbeda tapi hakikatnya sama. Ya kan? Karena kan semuanya benar. Berarti kan maknanya sama. Cuman lafaznya yang berbeda. Misalnya kalau dibilang apa itu gajah, satu mengatakan gajah itu telinganya panjang, telinganya lebar. Satu mengatakan hidungnya panjang, satu mengatakan badannya besar. Ini kan masing-masing mendefinisikan gajah sesuai dengan nau. Ya, jenis nau dari gajah itu. Satu lihat dari telinganya, satu lihat dari ininya. Ini tidak ada yang salah, semuanya benar. Mereka semua benar, cuman berbeda dalam dalam ibaratnya. Berbeda dalam ibaratnya. Iya. Kalau dibilang siapa saya? Saya adalah misalnya anaknya Pak Anu. Yang satunya mengatakan, kalau kita bilang siapa misalnya Fulan, kita bilang Fulan adalah anaknya Pak Anu. Satunya mengatakan Fulan adalah bapaknya si Anu. Kan sama aja sebenarnya. Cuma perbedaan ibarat. Si Fulan adalah saudaranya si Anu. Ya kan? Ya. Disebut semua. Jadi mereka mendefinisikan atau menyebutkan sesuatu dengan ibarat yang berbeda tapi intinya sama. Itu namanya khilaf tanawu. Sebenarnya kalau kita berbicara hakikat sebenarnya ini bukan khilaf, cuman para ulama sebutkan seperti itu. Ini biasanya banyak dalam tafsir. Khilaf tanawu ini biasanya banyak dalam ilmu dalam tafsir. Yang ketiga, ini khilaful afham. Khilaf dalam pemahaman. Khilaf dalam apa? Dalam pemahaman. Nah, inilah khilaf dalam masalah ijtihadiyah, dalam ranah fikhiyah. Jadi yang berbeda adalah pemahaman dan berbeda juga maknanya. Nah, pemahaman itu sifatnya amal hati, amal qalb. Jadi di sini pada khilaful afham yang berbeda adalah keyakinan, pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Jelas sampai sini? Berbeda pemahamannya, berbeda keyakinannya. Walaupun demikian, sebelum kita lanjut, khilaf afham ini cuma satu yang benar, yang lainnya salah. Jelas ya? Satu yang benar, yang lainnya salah. Tapi semuanya harus ditolerir. Ini yang dikatakan oleh para ulama, la inkara fi masail ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah, yakni khilaf afham semacam ini. Ya. Jadi kalau kita lihat karakteristiknya, tauhid ini satu benar, yang lainnya salah, ya kan? Lainnya salah. Atau sebutkan karakteristiknya, at-tauhid ini al-musib wahid, yang benar cuma satu.
Di sini apa? Al-inkar fi wajib. Al-inkar fi wajib, pengingkaran wajib. Ini pada khilaf qadha. Pada tanawu kullun musib. Semuanya benar. Ya kan? Semuanya benar. Dan la yajuzu al-inkar. Tidak boleh mengingkari. Karena semuanya benar. Sehingga tidak boleh diingkari. Ini khilaf qadha yang benar cuma satu, al-musibu wahid. Dan ingkar di situ wajib. Jadi mengingkari yang salah wajib. Dalam khilaf tanawu kullun musib. Semua pendapat itu apa? Benar, kullun. Jadi kullu qaulin. Ini tanwin iwaq namanya. Dalam nahwu tanwin iwaq, pengganti isim. Kullun musib, yani kullu qaulin musib. Semua pendapat itu benar. Yang kedua la yajuzul ingkar. Tidak boleh ada pengingkaran fihi padanya. Nah, khilaful afham mengambil masing-masing satu karakteristik dari dua yang lain. Dalam masalah khilaful afham, dalam masalah yang benar, dalam masalah yang mana yang benar, khilaful afham mengambil karakteristiknya ini, yaitu al-musib wahid. Yang benar cuma satu. Ya. Yang benar cuma satu. Tapi dalam masalah apakah wajib diingkari atau tidak wajib, tidak harus, tidak boleh, maka dia masuk ke sini. La yajuzu al-inkar. Ya. Tidak boleh apa? Mengingkari. Jadi dia mengambil masing-masing dari karakteristik dua khilaf yang lain. Nah, khilaf tadad itu dalam masalah i'tiqadiyah ya, usul i'tiqad. Kalau khilaf tanawu ya bukan khilaf sebenarnya. Cuman ketampilan luarnya doang berbeda, tapi kan berbeda ibaratnya. Yang dimaui sama. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ada yang menafsirkan Al-Qur'an, ada yang menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan Nabi Muhammad SAW. Sama atau beda? Sama aja kan, Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sama. Cuman ibaratnya berbeda. Itu namanya khilaf tanawu. Banyak dalam ilmu tafsir. Ada juga dalam fikih. Baik. Nah, khilaful afham ini perbedaan pemahaman. Jadi memang ini khilafnya bukan lafzi, khilafnya maknawi. Ini betul-betul khilaf. Tidak seperti ini lafzi khilafnya. Betul-betul khilaf ini. Cuman perhatikan, yang namanya khilaf itu keyakinan, bukan perbuatan. Ya kan? Khilaful afham, khilaf dalam pemahaman. Pemahaman di mana tempatnya? Ya di hati kan? Hati. Jadi yang berbeda di sini adalah keyakinan kita. Satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan sunnah. Ini khilaful afham. Ya. Tapi ingat, ketika yang khilaf adalah hati, tidak menafikan bisanya mereka bersatu dalam perbuatan, ya kan? Bisanya mereka bersatu dalam perbuatan. Misalnya satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan sunnah. Yang wajib kan harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah
tidak wajib dikerjakan, tapi bagusnya dikerjakan. Ketemunya di mana? Sama-sama mengerjakan. Jadi kalau mereka berdua mengerjakan, mereka sepakat dalam amalan, walaupun keyakinannya masih berbeda. Satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan sunnah. Tapi ketika dikerjakan, maka keduanya sepakat dalam masalah itu. Iya. Nanti akan diterangkan contoh-contohnya. Nah, ini maksud kaidah ini. Al-khuruj i'lam annal khuruja minal khilafi mustahab. Ketahuilah bahwa keluar dari perbedaan pendapat, menyingkirkan perbedaan pendapat dan mengusahakan untuk bersatu. Bersatu dalam hal apa ini? Dalam hal amalan, praktek, bukan keyakinan. Kalau keyakinan ya tidak boleh dinafikan. Yang namanya perbedaan pendapat itu tidak bisa dihilangkan gitu. Paham ya? Karena kapan sudah ada khilaf, yang bisa menghilangkannya cuma ijma. Itu saja. Kapan sudah ada khilaf, yang bisa menggugurkan khilaf ini cuma ijma. Tapi selama tidak ada ijma, khilaf terus berlaku. Walaupun orang-orang yang sudah meninggal, yang berpendapat dengan yang sudah meninggal. Yang bisa menggugurkan khilaf cuma ijma. Baik, maka bisa diusahakan persatuan dalam keyakinan, tapi tidak boleh dipaksa. Tidak boleh kita maksa keyakinannya orang rubah pendapatnya, enggak. Tapi dalam masalah amalan kita bisa mengusahakan bersatu. Baik. Satunya mengatakan haram, satunya mengatakan makruh. Gimana caranya supaya sepakat dalam masalah amalan? Jangan dikerjakan. Kapan kamu tidak mengerjakannya, maka sejalan dengan pendapat yang mengatakan haram, sejalan juga dengan pendapat yang mengatakan makruh. Karena makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Berarti kan sama-sama ditinggalkan. Jadi walaupun secara keyakinan hukum mereka berbeda, tapi secara perbuatan sama. Itu yang namanya khuruj minal khilaf. Keluar dari khilaf, yakni mencari titik temu di antara dua pendapat, itu hal yang dianjurkan. Karena bagaimanapun juga tidak berbeda itu lebih bagus dibandingkan berbeda. Walaupun berbeda dalam bab ini diizinkan, dibolehkan, dimaklumi, ditolerir. Berbeda dalam hal ini. Tapi kalau bisa diusahakan bersatu sama, maka itu lebih bagus. Yang dimaksud di sini mengusahakan bersatu adalah dalam hal amalan. Adapun pendapat tidak boleh dipaksakan, walaupun boleh ditakrib tentu saja. Baik, saya kira ini jelas apa maksud dari kalimat ini ya. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahab. Qala rahimahullah walidzalika syurutun dzakaraha al-allamatul Qurdi anis Suyuti rahimahullah. Cuman kaidah ini tidak boleh langsung diterapkan begitu saja. Setiap kali ada khilaf, kita cari titik temu. Setiap kali dapat khilaf kita cari titik temu. Apa amalan yang menyatukan? Ya. Ada syarat-syarat diberlakukannya kaidah ini. Sebagaimana kaidah-kaidah fikih pada umumnya, kaidah-kaidah fikih itu tidak berlaku secara mutlak. Semua ada syarat penerapannya. Syarat-syarat ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qurdi rahimahullah, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di mana Al-Qurdi rahimahullah mengutipnya dari Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Ini kitab kaidah fikihnya dalam mazhab Syafi'i. Ya, salah satu kitab qawaid fikih yang agung dan paling lengkap dalam mazhab Syafi'i. Ya, Al-Ashbah wan Nadhair karya Imam Suyuti. Baik. Syarat yang pertama, ahaduha alla yuqi'a fi khilafin akhar. Syarat menjaga khilaf atau keluar dari khilaf itu mustahab. Syarat yang pertama, tidak boleh melahirkan khilaf yang lain. Tidak boleh melahirkan khilaf yang lain. Nah, maksudnya begini, kalau di sini ada 3 pendapat, pendapat A, pendapat B, pendapat C. Baik, ada 3 pendapat. Pendapat A dengan pendapat B kita mau cari kesamaannya dalam hal amalan. Tapi kalau kita menjaga pendapat A dengan pendapat B ini,
nanti bisa menyelisih pendapat C. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh mencari titik temu antara A dengan B kalau menyebabkan menyelisih pendapat C. Itu maksudnya. Karena kalau kita mau jaga dengan pendapat B lantas menyelisih pendapat C, kenapa nggak jaga dengan C juga? Kalau kita jaga dengan C, melanggar pendapat B. Jadinya tidak akan lepas dari apa? Khilaf. Kalau begitu nggak usah dilakukan. Karena yang manapun kita lakukan tetap lahirnya apa? Lahir khilaf. Itu maksudnya di sini. Jadi syaratnya keluar dari khilaf, mengusahakan persatuan atau mencari titik temu dalam amalan, syaratnya adalah kalau tidak menimbulkan khilaf yang lain. Diperjelas dengan contoh. Lihat. Wa min samma, karena itulah sama di sini di fathah sa-nya sama. Bermakna apa? Hunaka, di sana. Berangkat dari sinilah, dari sanalah gitu ya. Kana faslul witri, wawunya di kasrah. Witir, salat witir bukan water, witir. Kana faslul witri afdalu min wasli. Witir itu dalam witir yang 3 rakaat itu ada 2 cara pelaksanaannya. Cara yang pertama disambung, namanya wasal. Ya, yang kalau witir langsung 3, rakaat pertama tidak duduk tahiyat, rakaat kedua tidak duduk tahiyat, langsung nanti rakaat ketiga baru duduk tahiyat dan salam, ya kan? Itu cara wasal namanya. Cara fasal ya biasanya juga dikerja 2-1, 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Itu kalau witirnya apa? Witirnya 3 rakaat. Ini dua cara dalam melaksanakan witir. Fasal ngemisah 2-1 sama wasal nyambung, yaitu langsung 3 tapi cuma 1 kali duduk tahiyat. Kata beliau rahimahullah, dari sinilah berangkat dari kaidah inilah, dari syarat pertama inilah, memisahkan witir lebih bagus dibandingkan menyambung. Yani yang mana lebih utama, 2-1 atau langsung 3? Kata beliau lebih utama witir yang 3 rakaat dikerjakan 2-1 dibandingkan langsung 3. Sudah sampai sini? Walam yura'i khilafa Abi Hanifah rahimahullah. Ya, dan dalam hal ini kita tidak perlu menjaga khilaf dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mengatakan witir itu wajib disambung, tidak boleh dipisah, tidak boleh 2-1. Dalam mazhab Hanafiyah witir itu 3 satu sekaligus, tidak ada 2-1, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menjaga pendapatnya Abu Hanifah. Kenapa? Li'anna minal ulama man la yujizul wasal, karena di antara ulama ada yang tidak membolehkan apa? Tidak membolehkan nyambung. Iya. Baik. Jadi begini. Jadi masalah witir 3 itu, dalam masalah witir 3, Abu Hanifah mengatakan apa? Wujub apa? Wujub al-wasal. Ulama yang lain mengatakan apa? Wujub al-fasal, wajib dipisah, tidak boleh nyambung. Sampai sini? Ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'iyah dua-duanya boleh. Dalam mazhab Syafi'iyah apa? Dua-duanya boleh. Al-fasal boleh, al-wasal boleh. Jelas ya? Tapi kalau bertanya yang mana yang lebih afdal dalam mazhab Syafi'iyah, yang lebih afdal adalah pisah. Kenapa? Pisah lebih banyak gerakannya, 2 kali salam, 2 kali tahiyat, ya. Dan kaidahnya dalam mazhab Syafi'iyah al-aktsaru al-aktsaru amalan, al-aktsaru thawaban. Kalau yang mana lebih banyak gerakannya, kerjaannya, lebih banyak juga pahalanya, kan begitu. Yang 2-1 jelas lebih banyak gerakannya, maka dia lebih utama, afdal. Nah, sekarang disimak dulu. Kalau kita bilang al-fasal lebih afdal, kenapa kita tidak bilang al-wasal lebih afdal? Kenapa mazhab Syafi'i tidak mengatakan wasal lebih afdal? Guna menjaga pendapatnya Abu Hanifah yang mewajibkan wasal. Paham ya? Kalau kita mau menjaga Abu Hanifah mengatakan wajib nyambung, maka yang mana lebih layak diamalkan?
supaya kita sama dengan Abu Hanifah? Ini makanya dikatakan lebih bagus menyambung. Tapi itu tidak dikatakan Syafi'iyah. Mereka tidak berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena kalau mereka mengatakan lebih afdol menyambung untuk menjaga pendapatnya Abu Hanifah, nanti bertabrakan dengan pendapat ini yang melarang menyambung, justru mewajibkan pisah. Jelas sampai sini? Nah, maka kalau kita menjaga pendapat ini, kita menyelisih ini. Kalau kita menjaga ini, menyelisih ini. Jadi tidak akan keluar dari khilaf, tidak ada gunanya. Makanya tidak perlu dijaga khilafnya Abu Hanifah, sebagaimana tidak perlu dijaga juga khilaf pendapat yang lain yang mengatakan apa? Wujubul fasal. Di sini disebutkan la yujizul wasal, tidak boleh wasal, artinya apa? Wajib fasal, kan begitu? Gak ada gunanya. Karena yang manapun kita mau jaga, tetap yuqi'u fi khilafin akhar, tetap kita menyelisih pendapat yang lain. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa kamu menjaga pendapat ini, tidak menjaga pendapat itu? Ya juga ya, kenapa tidak dijaga semuanya kalau bisa? Tapi kan tidak bisa dua-duanya. Dan pendapat ini tidak punya kelebihan untuk kita, oh saya mau jaga pendapatnya Abu Hanifah, yang tidak usah. Tidak boleh kayak gitu. Selama setiap pendapat itu muktabar, nilainya sama. Jadi kalau kamu tidak bisa keluar dari khilaf yang ini, maka jangan juga usahakan keluar dari khilaf itu kalau melahirkan khilaf kepada yang lain. Makanya lebih baik gak usah dikerjakan, itu maksudnya. Makanya syaratnya adalah la yuqi'u fi khilafin akhar. Keluar dari khilaf itu hanya boleh dilakukan kalau tidak menyebabkan khilaf, tidak melahirkan khilaf dengan pendapat yang lain. Jelas sampai sini? Ini syarat yang pertama. Contoh penerapan yang benar tentu saja dalam masalah wudu toharoh sudah sering berlalu. Misalnya pembatal wudu. Dalam pembatal wudu, tidur dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu kecuali tidur yang apa? Duduk mumakkin maq'adat min al-ard. Cuma kata para fuqaha Syafi'i ya. Perhatikan. Tidur. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan kecuali tidur, kecuali duduk. Ya kan? Jadi kita duduk. Bagaimana caranya supaya bersatu ini? Yang mengatakan tidur batal sama yang mengatakan kecuali tidur duduk. Kata Syafi'iyah, cara keluarnya adalah dengan mengatakan walaupun dia tidur sambil duduk mumakkin, tetap disunnahkan wudu untuk menjaga pendapat yang mengatakan batalnya wudu. Karena kalau kamu berwudu, kamu tidak melanggar pendapat kamu yang mengatakan sunnah, kamu juga menjaga pendapat yang mengatakan batal wudu, yaitu wajib berwudu ulang. Nah, kalau kamu berwudu ya sudah, kamu mengamalkan semua pendapat. Makanya mereka dalam Syafi'iyah mengatakan disunnahkan. Contoh lain, ini yang paling jelas, mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'iyah kan biar sedikit diusap sudah sah. Ya kan? Sedikit diusap sudah sah. Dalam mazhab Abu Hanifah harus seperempatnya, ubun-ubun kah atau pinggir sini kah, pokoknya seperempat kepala. Dalam mazhab Malik dengan Ahmad harus semuanya. Bisa nggak dijaga khilaf dari semuanya? Jawabannya bisa. Caranya apa? Usap semuanya. Selesai. Kalau kita usap semuanya, tidak melanggar mazhab Syafi'i, tidak melanggar mazhab Hanafi, tidak melanggar mazhab Maliki dengan Hambali. Makanya Syafi'i yang mengatakan kadar wajib dalam mengusap kepala biar sehelai juga sah, tapi sunnahnya usap semua kepala. Kenapa? Khurujan min khilaf. Untuk keluar dari apa? Khilafnya Imam Malik dan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad yang mewajibkan mengusap semuanya. Karena kalau kita usap semuanya, melanggar gak menurut Syafi'i? Enggak. Melanggar gak menurut Hanafi? Enggak, karena Hanafi mengatakan minimal seperempat. Kalau lebih bagus lagi. Mereka tidak melanggar juga. Paham sampai sini? Baik, itu contoh pengamalan kaidah khuruj minal khilaf mustahab. Apalagi masalah menggosok anggota wudu atau mandi junub. Ketika mandi digosok, bukan cuma disiram. Walaupun kena, disunnahkan digosok dalam mazhab Syafi'i. Kenapa?
menjaga pendapat Imam Malik yang mengatakan wajib menggosok. Kalau kita berwudu cuma disiram begini tanpa digosok tidak sah dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i sah. Yang penting kena semua. Bagaimana caranya supaya tidak khilaf dengan Imam Malik? Kata Syafi'iyah, sudah sunnahkan menggosok. Sunnah, tidak wajib, sunnah. Sehingga kalau kamu kerjakan, kamu juga tidak akan melanggar pendapatnya Imam Malik, menjaga khilafnya Imam Malik. Dan kita jadi bersatu dengan beliau, dengan mazhabnya, sama dalam hal praktek. Walaupun keyakinan kita berbeda, dia meyakini menggosok wajib, kita meyakini menggosok sunnah. Tapi prakteknya secara zahir sama. Itu yang namanya khuruj minal khilaf. Makanya kalian akan berlalu dalam banyak pelajaran. Banyak masalah-masalah dalam masalah fikih itu diberikan hukum kemudian taklilnya khurujan min khilaf. Itu taklilnya banyak seperti itu. Dalilnya adalah untuk khuruj minal khilaf. Baik, wallahu alam bissawab. Baik, saya kira cukup dulu itu kaidah yang pertama. Dan perhatikan ya, kaidah fikih seperti ini bisa dijadikan dalil karena kaidah fikih itu kadang berasal dari 2-3 hadis bahkan lebih dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya ini, tidak perlu Quran dan Sunnah, cukup bawakan kaidah fikhiyah. Kaidah fikhiyah itu bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena satu kaidah fikhiyah biasanya lahir dari banyak dalil-dalil Quran dan hadis. Sehingga itulah gunanya menghafal kaidah-kaidah fikih. Kita tidak perlu banyak menghafal Quran hadis dalil-dalil Quran hadis gitu. Mungkin kita cuma butuh menghafal satu sebagai wakil dari kaidah ini supaya kalau ada yang menanyakan apa dalilnya kaidah ini, oh ada ya. Nah, kaidah ini al-khuruj minal khilaf mustahab, dalilnya adalah firman Allah, sabda Nabi SAW misalnya, famanittaqa syubhat faqad istabara ali dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauh perkara yang samar-samar, maka cari yang tidak samar-samar. Kalau saya mengusap kepala saya cuma satu helai, maka wudhu saya sah menurut Syafi'i, tapi tidak sah menurut Maliki, Hambali sama Hanafi. Tidak sah. Jadinya kan wudhu saya ini bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah. Bagaimana caranya supaya saya menjauhi ketidakjelasan ini? Ya sudah, saya usap semuanya. Nah, supaya tidak ada iskal lagi, sah wudunya menurut semua madhab. Famanittaqa syubhat. Jelas ya? Inna halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, kalau wudu kita diperselisihkan oleh ulama, satu ulama mengatakan sah, satu ulama mengatakan tidak sah. Kalau kita sholat, terus sebagian ulama mengatakan sholat kamu sah, satu yang mengatakan sholat kamu tidak sah. Ini kan berarti apa? Masuk dalam sedikit banyak masuk dalam kategori mutasyabihat, hal-hal yang kurang jelas gitu. Bagaimana caranya supaya kita keluar? Kita kerjakan sholat yang sah menurut keduanya. Paham ya? Ini dalilnya. Famanittaqa asyubhat. Tapi ingat sekali lagi, dalam pengamalan kaidah ini ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah tidak boleh melahirkan khilaf yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.